Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Mudianto, NIM 14.825.016. Saya akan menjelaskan tentang prediksi brand atau brand prediction. Dan selain itu saya juga akan menjelaskan diagram brand prediction. Topik ini sangat penting karena brand prediction merupakan salah satu teknik yang digunakan prosesor modern untuk meningkatkan kecepatan eksekusi menjalankan program. Hmm. Yang lalu ini yang set kedua pengertian brand prediction. Brand prediction adalah teknik yang digunakan oleh prosesor untuk memprediksi hasil suatu percabangan atau kondisi sebelum hasil sebenarnya diketahui. Tujuannya adalah agar prosesor tidak perlu menunggu hasil kondisi terlebih dahulu sehingga prosesor tersebut dapat berjalan lebih cepat. Percabangan biasanya ditemukan pada struktur program seperti if, else, switch, case, maupun perulangan seperti for dan while. Sebagai contohnya, ketika program menemukan kondisi if nilainya lebih besar dari 75, prosesor harus menentukan apakah program akan masuk ke bagian benar atau bagian salah. Dengan branch prediction, prosesor mencoba menebak jalur yang kemungkinan besar akan jalankannya. Jika prediksi tersebut benar, maka program dapat berjalan lebih cepat. Namun jika salah, prosesor harus mengulang proses eksekusi pada jalur yang benar. Lalu diagram 2 bit branch prediction. Dan diagram tersebut memiliki 4 state atau kondisi prediksi. Yang pertama adalah strongly taken, yaitu kondisi ketika prosesor sangat yakin bahwa percabangan akan diambil. Yang kedua adalah weakly taken, yaitu kondisi ketika prosesor masih memprediksi percabangan akan diambil tetapi tingkat keyakinannya tidak terlalu kuat. Lalu yang ketiga, weakly not taken, yaitu kondisi ketika prosesor mulai memperkirakan bahwa percabangan tidak akan diambil. Lalu yang keempat, strongly not taken. Dan yaitu adalah kondisi ketika prosesor sangat yakin bahwa percabangannya tidak akan diambil. Dari keempat state ini digunakan untuk membantu prosesor membuat prediksi yang lebih akurat berdasarkan hasil percabangan sebelumnya. Lalu cara kerja diagram. Nah, pada diagram terdapat panah yang menunjukkan perbedaan dari satu state ke state yang lain kan. Nah, saya akan mencontohkannya. Jika hasil percabangan yang sebenarnya adalah taken, maka prediktor akan bergerak ke arah state prediction taken. Sebaliknya, jika percabangan adalah not taken, maka prediktor akan bergerak ke arah state predict not taken. Sebagai contoh, jika prosesor berada pada state strongly taken dan hasil percabangannya terus-menerus taken, maka prosesor akan tetap berada pada state tersebut. Namun, jika suatu saat nanti hasilnya berubah menjadi note taken, hmm, hmm, suatu note taken, prosesor hanya berpindah satu langkah ke state berikutnya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar prediktor tidak mudah berubah hanya karena satu kesalahan prediksi. Dengan cara ini, tingkat akurasi prediksi menjadi lebih baik dibandingkan metode yang lebih sederhana. Lalu, contoh dan kesimpulan. Saya akan menjelaskan contohnya dulu ya. Misalnya terdapat perintah for dengan kondisi I kurang dari 10. Selama kondisi tersebut masih terpenuhi, program akan terus kembali ke awal perulangan. Dalam situasi ini, hasil percabangannya hampir selalu taken. Karena pola tersebut berulang-ulang, prosesor akan belajar bahwa percabangan tersebut biasanya taken dan akan memprediksi taken pada prosesor berikutnya. Ketika proses perulangan ini selesai, hasil percabangan berulang menjadi no taken. Walaupun demikian, prediktor tidak langsung mengubah keyakinannya secara drastis sehingga tetap memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Sebagai kesimpulan, brain prediction merupakan teknik yang digunakan untuk menekan performa prosesor dengan memprediksi hasil percabangan sebelum hasil sebenarnya diketahui. Diagram yang ditampilkan menunjukkan metode 2 bit saturating counter yang memiliki 4 state, yaitu strongly taken, weakly taken, weakly not taken, dan strongly not taken. Dengan metode ini, prosesor dapat mengurangi kesalahan prediksi dan menjalankan program dengan lebih efisien lagi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.